Hai student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmat Samail. Oke, kembali lagi dengan mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Pada materi kali ini, tema yang kita angkat adalah mengolah data dengan fungsi-fungsi aplikasi pengolah angka. Langsung saja, check it out. Baik, kita masuk ke KD-nya. KD 3.4 mengentri data berdasarkan rumus matematik. 4.4 mengolah data berdasarkan rumus matematik. KD 3.5 mengentri data berdasarkan rumus statistik. 4.5 mengolah data berdasarkan rumus statistik. Jadi ada dua KD yang langsung akan kita bahas pada video pembahasan kali ini. Baik, untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan jenis dan rumus matematik, mempraktekkan berbagai rumus matematik, menjelaskan jenis dan rumus statistik, mempraktekkan berbagai rumus statistik. Dan untuk teknik penilaiannya, kita menggunakan tes tertulis atau uraian atau pengetahuan. Dan yang kedua tentunya praktikum. Metode pembelajarannya yaitu akan dilakukan secara diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Mengolah data dengan rumus matematika. Rumus digunakan untuk melakukan penghitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika seperti penambahan atau penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol min, perkalian dengan simbol bintang, pembagian dengan simbol garis miring, dan perpangkatan. Baik, sebelumnya telah saya buatkan contoh tabel pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Di sini ada tabel daftar persediaan usaha dagang sejahtera bulan Oktober 2020 dengan dua unit ya, atau dua barang. Yang pertama barangnya kamera DSLR dan yang kedua adalah komputer. Kamera DSLR di sini ada 3 unit, komputernya ada 2 unit. Untuk kamera DSLR di sini harga satuannya yaitu Rp750.000 dan untuk komputer harga satuannya Rp3.500.000. Nah, maka untuk penjumlahannya pada rumus matematika di Microsoft Excel cukup mudah. Kita letakkan sel pointer kita pada sel E6. Di sini E6 untuk menjumlahkan unit dan harga satuannya ya. Kita awali dengan sama dengan untuk formula atau rumus pada Microsoft Excel ya, sama dengan. Lalu kita sorot pada sel C6 karena kamera DSLR di sini ada 3 unit tepat berada di sel C6. Pertemuan antara kolom C dan baris ke-6. Selanjutnya kita masukkan simbol plus untuk menjumlahkan. Lanjut, kita sorot pada sel D6 karena harga satuannya di sini Rp750.000 ada di sel D6. Selanjutnya kita eksekusi, enter. Nah, maka hasilnya telah kita dapatkan yaitu Rp750.003. Selanjutnya, untuk pengurangan. Untuk pengurangan pun caranya sama. Kebetulan ini berada di sel E7. Maka kita awali dengan sama dengan. Selanjutnya kita sorot pada sel C7 atau 2 unit ya. Selanjutnya kita masukkan simbol min. Kita sorot kembali pada sel D7 karena harga satuan komputer berada di sel D7. Selanjutnya kita eksekusi.
Maka hasilnya adalah 3.499.998 rupiah. Nah, untuk perkalian caranya pun sama, tinggal kita ganti simbolnya saja. Kita hapus dulu. Kita awali dengan sama dengan. Selanjutnya kita sorot 3. Kita klik simbol bintang. Selanjutnya kita sorot D6 atau Rp750.000. Kita eksekusi. Hasilnya adalah Rp2.250.000 karena 3 unit dikalikan dengan Rp750.000 adalah hasilnya ini. Selanjutnya untuk pembagian, tentunya kita awali dengan sama dengan. Selanjutnya kita sorot 2. Selanjutnya kita masukkan simbol garis miring. Selanjutnya kita sorot D7. Kita eksekusi enter. Hasilnya adalah 0. Bagaimana? Caranya cukup simpel dan mudah kan? Kalian dapat mencobanya kembali. Nah, selain rumus tersebut, ada beberapa fungsi matematika yang sering digunakan dalam pengolahan data, yaitu sum dan SUMIF. Nah, yang pertama yaitu fungsi sum. Digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Bentuk penulisan fungsi sum adalah sebagai berikut. Sama dengan sum number 1, titik koma, buka kurung siku, number 2, tutup kurung siku, titik koma, titik, tutup kurung. Baik, kita coba. Di sini masih sama, nama barangnya kamera DSLR dan komputer. Kita kalikan dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil total dari jumlah Rp2.250.000 dengan Rp7 juta. Kita akan menjumlahkannya menggunakan fungsi sum. Sebenarnya ada dua cara, yaitu cara manual dan cara menggunakan formulas ya. Yang akan kita coba pertama yaitu cara yang menggunakan fasilitas tab ribbon. Kita klik di sini ada formulas. Selanjutnya kita pilih auto sum. Di segitiga kecil yang berwarna hitam, kita pilih yang sum. Nah, otomatis ia akan menjumlahkan data yang ada di atasnya, yaitu sel E6 dan E7. Karena kebetulan Rp2.250.000 berada di sel E6 dan Rp7 juta berada di sel E7. Selanjutnya kita eksekusi enter. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu Rp9.250.000. Dan cara yang kedua, kita tidak menggunakan fasilitas yang ada di tab ribbon, yaitu sama dengan, lalu kita ketikkan sum. Nah, selanjutnya kita klik atau double klik sum. Kita sorot jumlah data yang akan kita jumlahkan. Selanjutnya kita eksekusi enter. Maka hasilnya pun sama. Bagaimana? Cukup mudah. Next, yang kedua yaitu fungsi SUMIF. Nah, untuk fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data yang bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini harus kita tentukan sendiri.
Nah, bentuk penulisan fungsi SUMIF adalah sebagai berikut. Sama dengan SUMIF, buka kurung, rank, titik koma, kriteria, titik koma, sum rank. Untuk keterangannya, rank adalah menentukan rank yang akan diuji. Kriteria adalah menentukan kriterianya. Sum rank yaitu merupakan data yang akan kita jumlahkan. Baik, kita coba ke Microsoft Excel. Baik, sebelumnya pun telah saya buatkan tabel daftar pembelian HP Oppo bulan Oktober tahun 2020. Di sini ada nama pembelinya Fitria Andini Fiska Rizal Selvi Pradika Alif Rafiuddin. Dan nama barangnya ada Oppo Reno 4F, Oppo A33, Oppo A92 dan Oppo A12. Jumlahnya ada 3, 6, 4, 2 dan 4. Nah, kita akan melihat total dari pembelian HP Oppo. Di sini yang akan kita cari dari Oppo Reno 4F. Berapa sih total pembeliannya begitu? Yang pertama, kita letakkan sel pointernya pada sel C12. Selanjutnya, kita menggunakan fasilitas tab ribbon. Di sini formula. Selanjutnya auto sum. Kita pilih yang more function untuk menampilkan function yang lain. Karena di sini SUMIF belum ada, kita pilih more function. Selanjutnya akan tampil kotak dialog seperti ini. Selanjutnya kita pilih SUMIF atau jika tidak ada kita ketikkan di sini SUMIF. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita oke, klik. Nah, otomatis muncul kembali kotak dialog function arguments. Untuk ranknya kita sorot dari B5 sampai dengan B9. Selanjutnya untuk kriterianya, kriteria yang akan kita cari yaitu Oppo Reno 4F. Maka kita cukup klik Oppo Reno 4F atau di B5 kebetulan ini ya. Selanjutnya untuk sum rank-nya kita sorot dari sel C5 sampai dengan C9. Selanjutnya kita eksekusi oke. Maka hasil total dari Oppo Reno 4F adalah 7 yang berada di tabel ini. Mari kita cocokkan Oppo Reno 4F yang dengan pembeli Fitria berjumlah 3. Lalu Oppo Reno 4F dengan nama pembeli Rizal berjumlah 4. 3 ditambah dengan 4 yaitu 7. Cocok. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Nah, cara yang kedua pun sama. Jika kita tidak ingin menggunakan fasilitas yang ada di tab ribbon, kita dapat menggunakan rumus. Yaitu kita awali dengan sama dengan, lalu kita ketik SUMIF. Selanjutnya kita sorot B5 sampai dengan B9. Kita beri titik koma sebagai pemisah. Selanjutnya kita ketikkan kriterianya. Kita beri pemisah kembali titik koma dan selanjutnya kita sorot C5 sampai dengan C9. Nah, namun yang harus kalian perhatikan di sini yaitu penulisan kriterianya harus benar-benar tepat. Jangan sampai ada yang selip huruf ya atau angka yang dimasukkan. Selanjutnya kita eksekusi. Oke. Dan hasilnya pun sama 7. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Kalian tinggal pilih akan menggunakan cara yang mana. Next, mari kita masuk ke fungsi atau rumus statistik.
mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik. Berikut ini adalah beberapa fungsi statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Yang pertama yaitu fungsi average, yang kedua adalah fungsi max, dan yang ketiga adalah fungsi min. Jadi ketiga fungsi ini sangat sering digunakan dalam pengolahan data pada Microsoft Excel, yaitu fungsi statistik tadi. Next. Nah, untuk fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Bentuk penulisan average adalah sebagai berikut, sama dengan average buka kurung number 1 titik koma buka kurung siku number 2 tutup kurung siku titik koma titik 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 tutup kurung. Dan yang kedua yaitu fungsi max, digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dalam suatu range. Bentuk penulisan fungsi max adalah sebagai berikut, sama dengan max buka kurung number 1 titik koma buka kurung siku number 2 tutup kurung siku titik koma titik 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 tutup kurung. Dan yang ketiga adalah fungsi min, digunakan untuk menghitung nilai-nilai terendah data dalam suatu range. Bentuk penulisan fungsi min adalah sebagai berikut, sama dengan min buka kurung number 1 titik koma buka kurung siku number 2 tutup kurung siku titik koma titik 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 tutup kurung. Baik, langsung saja kita lari ke Microsoft Excel. Baik, di sini telah saya buatkan sebelumnya, yaitu tabel daftar penjualan alat tulis kantor bulan Oktober tahun 2020 dengan nama barang, buku tulis, pulpen, pensil, penggaris, dan tip X. Jumlahnya di sini telah saya jumlahkan sebelumnya. Kita akan mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari jumlah tersebut. Yang pertama kita letakkan pointer kita pada sel E11 untuk mencari nilai rata-rata dari nilai jumlah yang ada di atasnya. Kita awali dengan sama dengan, selanjutnya kita ketik average, lalu kita sorot E6 sampai dengan E10. Selanjutnya kita eksekusi enter. Maka nilai rata-rata yang didapatkan dari jumlah yang ada di atasnya yaitu Rp5.500. Selanjutnya untuk mencari nilai tertinggi, caranya pun cukup mudah, yaitu kita awali dengan sama dengan, lalu kita ketikkan max. Selanjutnya kita sorot E6 sampai dengan E10. Kita eksekusi enter. Nilai tertinggi yang kita dapatkan dari jumlah di atas yaitu Rp9.000. Kita cocokkan. Benar. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah dari tabel jumlah di atas. Kita awali dengan sama dengan, selanjutnya min kita sorot E6 sampai dengan E10. Selanjutnya kita eksekusi enter. Hasilnya adalah Rp3.000, merupakan nilai terendah. Kita cek benar. Dan ini adalah cara manual. Dan jika ingin menggunakan fasilitas yang ada di tab ribbon, caranya pun seperti tadi ya. Kita klik formula pada tab ribbon. Selanjutnya kita pilih auto sum, average, otomatis kita enter. Auto sum. Selanjutnya kita pilih max untuk mencari nilai tertinggi, enter. Kita akan cari nilai terendah, auto sum, kita pilih min, enter. Maka hasilnya pun sama. Kalian dapat menggunakan kedua cara tersebut
dan caranya cukup mudah. Silakan kalian berlatih di rumah. Baik, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan secara daring kali ini. Silakan untuk dipelajari kembali dan dipraktikkan di rumah. Jika ada waktu kesempatan untuk tatap muka, maka kita akan lebih sering praktikum agar kalian mungkin lebih cepat memahaminya. Dan semoga bermanfaat. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.